Halo sahabat trader, kali ini kita akan belajar cara instalasi robot trading atau expert advisor di MetaTrader 5 maupun 4, begitu juga dengan indikator ya. Di sini kita akan belajar satu paket. Nah, ini sangat mudah sekali sebenarnya. Nah, sebelumnya di sini ada pertanyaan dari salah satu YouTuber tentang cara instalasi robot trading. Nah, itu sangat bagus sekali pertanyaannya. Dari Bapak Ramdhani ya. Nah, di sini kita akan menjawabnya secara mudah saja. Nah, tentunya sahabat trader telah memiliki IE-nya atau robot tradingnya ya. Nah, misalnya dalam terkompres mungkin ya, kayak ada zip-nya gini atau RAR. Tentunya kita harus unrar dulu atau unzip, artinya kita coba ekstrak ya. Klik kanan, ekstrak all bisa ya. Seperti ini. Nah, akan muncul sebuah folder baru. Nah, di sinilah nih robotnya. Ya, kalau robot master trader .ix5. Nah, ini artinya sebuah MKE5 program untuk MetaTrader 5. Nah, untuk MetaTrader 4 tentunya adalah IX4 karena memang tidak bisa digunakan ya, sebuah robot MetaTrader 5 tidak dapat digunakan di platform MetaTrader 4 atau sebaliknya. Jadi harus pas. Jadi sahabat trader bisa melihat angka 5 adalah untuk platform MetaTrader 5. Oke. Lalu kita kopikanlah, klik kanan, lalu kita copy. Nah, setelah itu, nah untuk cara mudahnya sahabat trader adalah kita kembali lagi ke platformnya. Misalnya seperti ini ya. Kembali ke platformnya, lalu kita klik bagian file sebelah sini, sebelah kiri atas. Lalu open data folder atau bisa Ctrl Shift plus D. Klik. Nah, seperti itu ya. Maka akan diarahkan ke sebuah folder instalasi database platformnya. Nah, di sini kita bisa melihat ya, kalau dari ini C user, nah user Bapak Ibu, lalu app data, roaming, meta quote, terminal. Nah, biasanya di sini di hidden ya. Kalau kita lihat nanti di bagian misalnya ini app datanya biasanya nggak terlihat sahabat trader ya. Karena kalau mau cara manual, nah kita bikin view di sini kita contreng di bagian view di sini ada. Nah, hidden itemnya dicontreng sahabat trader ya. Jadi kita bisa melihat. Nah, itu kalau di uncontreng nanti nggak muncul app datanya. Misalnya cara manual, nah tuh ya muncul ya app data ya. Kalau dicontreng gini, nah ini dia app data, lalu roaming, lalu meta quote, lalu terminal. Nah, di sini akan banyak sekali terminal-terminal yang sudah terinstalasi dengan kode-kode tentunya. Nah, untuk memudahkan di terminal mana kita instalasinya, tentunya kita akan buka platform dulu yang kita gunakan, misalnya platform ini ya kan. Nah, untuk kita diarahkan secara otomatis, tentunya kita mengambil cara paling mudah ya. Kita jalankan lagi platformnya setelah kita copy ya IE-nya. Lalu kita bagian file, di menu file di bagian open data folder. Nah, seperti ini. Sama juga ya. Lalu kita akan mengarahkan ke MK5. Ini adalah untuk MetaTrader 5. Untuk MetaTrader 4 tentunya sama juga sahabat trader ya, tidak jauh beda. Sama file open data folder. Namun ada perbedaan sedikit. Di sini ada MKL4 ya, MKL4. Nah, kalau kita klik sama saja. Nah, karena ini kan robot trading, disebut expert advisor, maka kita akan mempastekannya ke dalam folder expert. Nah, ya, kalau ini kan, nah ini dia. Kalau MetaTrader IX4 ini adalah untuk MT4 sahabat trader ya, ada bedanya ya. Nah, karena kita MT5 maka kita akan pastekan ke MT5 ya, jangan kebalik karena tidak akan bisa dijalankan kalau salah balik. Oke. Setelah kita sampai ke dalam folder ini ya, jangan lupa lagi ya, file ya, file open data folder, lalu pilih MK5. Nah, karena ini robot, maka kita klik expert advisor. Lalu kita pastekan di sini robotnya ya. Nah, ini dia sahabat trader ya, sudah kita pastekan robotnya ke dalam folder expert. Lalu kita refresh platformnya di sini ya. Ini kan belum muncul ya. Kita klik kanan mouse lalu refresh. Nah, tuh muncul. Nah, setelah muncul sahabat trader, untuk mengaktifkannya dalam auto trading, tentunya di sini di bagian menu algo trading harus diklik dulu warna hijau ya. Pastikan, atau juga lebih mudahnya di bagian tools, bagian option. Nah, dipastikan ini expert advisornya seperti ini, Elo algorithmic trading. Yang disable ini nggak usah dicontreng ya, karena nanti menyusahkan
kita untuk update-nya. Nah, di sini untuk ada yang allow DLL import, ya tentunya bagi yang memang membutuhkan library ya dicontreng aja nggak apa-apa, kalau memang itu dipercaya aplikasinya tidak membahayakan silakan dicontreng. Nah, untuk yang allow web request for list URL, nah di sini biasanya kayak seperti beberapa plugin kayak Auto Chartis, mungkin Trading Central. Nah, di sini kita akan bisa memasukkan allow ya, artinya kalau untuk plugin-plugin lainnya membutuhkan sebuah diizinkan untuk dia mengambil sebuah web request daripada server eksternal, dicontohnya silakan nggak apa-apa. Seperti ini ya, pastikan sudah berwarna hijau menunya, sudah artinya platform sudah siap atau diizinkan untuk melakukan akun trading. Lalu tinggal tarik saja sahabat trader ya, ini robotnya tinggal tarik, drag ke dalam chat tab ya kan. Nah, tuh dia akan berwarna hijau ya, atau senyum. Begitupun juga dengan yang MT4 sama saja ya. Tadi sudah kita kopikan, sudah ada di dalam foldernya ya di sini ya. MT, oh ini MT5 ya. MT4-nya, oh sorry, ini MT4. Oke, ini MT4-nya di sini sudah kita kopikan ya, mastertrader.ix4. Jadi sahabat trader sudah kita kopikan, tentunya akan muncul di sini ya. Lalu kita aktifkan sebuah chart ya. Di sini kita bikin suatu chart tentunya. Nah, ini kita pastikan dulu auto tradingnya sudah berwarna hijau, artinya platform diizinkan untuk melakukan fungsi auto trading. Oke, setelah kita buka chartnya, tentunya kita bisa juga modifikasi time frame-nya, karena setiap robot tentunya membutuhkan time frame yang khusus disesuaikan dengan kebutuhannya atau desainnya ya, atau developmentnya. Tanyakan robot ini cocoknya di time frame berapa. Time frame itu adalah bingkai waktu ya. Jadi sebuah candle ini akan dibingkai dalam bentuk waktu-waktu tertentu ya. Satu candle artinya satu batang ini memiliki waktu, batasan waktunya dari di open sampai closing ada batasannya. Kalau M1 artinya satu batang ini memakan waktu 1 menit. Kalau M5 artinya satu batang candle adalah dari dia buka sampai tertutup adalah 5 menit. Jadi masing-masing ini adalah sahabat trader mewakili limitasi waktu. Nah, tanyakan, pastikan robotnya sudah sesuai dengan time frame yang dipilih ya. Lalu pairnya, karena setiap robot tidak langsung serta merta bisa tradingkan di semua market ya. Pastikan support untuk pair yang dipilih ya. Nah, saat ini kita akan milih EURUSD, misal kita balikkan ke dalam M5. Lalu setelah itu kita pastikan auto trading di MetaTrader 4-nya sudah berwarna hijau ya. Kita bisa cek juga di bagian tool, option, lalu expert advisor, dicontreng aja semuanya seperti yang sebiasanya. Nah, ini seperti ini ya kurang lebih. Lalu kita drag lah robotnya dari sebelah sini ya. Tadi kita sudah refresh, kita drag robotnya ke dalam chart. Nah, ini dia ya, sudah senyum. Kalau di MT4 sudah senyum, artinya robotnya sudah ada. Nah, untuk merubah parameter robotnya, karena robot bekerja berdasarkan batasan parameter sahabat trader ya, dia tidak akan melampaui parameternya. Jadi kalau stop lossnya 10 atau 20, dia akan lakukan eksekusi itu. Jadi robot tidak akan bekerja di luar parameter, artinya parameter itulah sebagai batasan dia untuk bekerja. Nah, untuk di MT4 kita bisa merubah parameter robot ini dengan cara klik kanan di mouse-nya, klik kanan di chart ya, mouse-nya, klik kanan mouse di chart, expert advisor ke bagian properti atau F7 ya. Nah, ini sahabat trader adalah menu-menunya ya. Nah, di sini kita bisa merubah stop loss-nya, take profit-nya ya, macam-macam di sini kita bisa merubah ya. Cukup lengkap di sini master trader. Nah, inilah gambaran parameter. Misalnya sahabat trader mendapatkan update atau hasil optimisasi ya sebuah robot trading, karena robot trading untuk diganti pair atau ganti time frame butuh update parameter ya. Di sini maksudnya parameter adalah input yang di sininya. Kita butuh mencari settingan terbaiknya berapa, karena setiap pair butuh sama. Misalnya sahabat trader anggaplah ya sudah punya misalnya stop loss-nya 90 ya kan, take profit-nya 30 dan lain-lainnya. Nah, ini bisa disimpan sahabat trader ya. Kita bisa simpan, atau kita sudah dapat hasil backtesting atau optimisasi, kita bisa simpan settingan ini dengan cara save ya kan. Lalu kita simpan aja di sini boleh, atau dimanapun boleh ya. Kita bisa simpan di desktop atau di mana, di my dokumen boleh. Nah, secara otomatis maka platform akan memberikan di dalam folder preset ya.
Di sini kita sudah diarahkan secara otomatis folder preset, misalnya preset 1 ya, kita bisa simpen gini ya. Ya, misalnya kita sudah menemukan settingan terbaik ya. Wah, ini bagus settingannya, atau mendapatkan settingan khusus daripada kami ya kan. Ini yang paling cocok seperti ini. Nah, sahabat trader bisa mendownloadnya, menyimpannya, lalu bisa juga suatu hari mungkin bisa di apa namanya, di loading, artinya mengganti platform, kita bisa juga mengambil parameternya. Dengan bagaimana caranya? Dalam menu load ini ya. Jadi kalau tadi save adalah untuk menyimpan settingan. Kalau load ini adalah untuk mengambil settingan yang sebelumnya. Nah, ini dia ya, load. Ya, kita buktikan ya. Ini kita anggaplah 50 stop lossnya ya. 40 dah ya. Oke ya. Kita buktikan bahwa dengan cara meload settingan itu akan berubah secara otomatis ya, settingan ini ya. Kita load preset. Nah, itu ya berubah ya. Tadi 40 sekarang 90. Oke. Sahabat trader sudah memahami bahwa sangat mudah sekali menginstal robot trading. Bagaimana dengan indikator? Nah, sama saja. Indikator pun tidak terlalu jauh beda dengan robot, hanya di dalam folder yang berbeda. Nah, misalnya ini ya, ada dua file, zigzag, indikator zigzag misalnya ya. Kita mau kopikan ke dalam ini ya, ini kan untuk MetaTrader 5 ya, kita kopikan sama saja. File, open data folder ya, ke bagian MK5. Nah, di sini di bagian indikator sahabat trader ya, tinggal dikopikan saja di sini, pastekan ya. Nah, ini dia. Maka nanti di bagian indikator akan muncul indikator zigzagnya. Nanti kita refresh dulu ya, biar kita refresh. Oke. Nah, ini dia sahabat trader ya, sudah muncul ke bagian zigzagnya. Nah, tinggal ditarik saja sama ya. Baik itu robot, baik itu indikator, bisa custom atau standar, bisa dengan cara seperti itu ya, di drag aja. Nah, ini sudah ada zigzagnya ya. Lalu kita bisa klik kanan mouse di chart, kita bisa lihat indikator list ya, seperti ini ya. Ini ada zigzag ya. Ini sangat mudah. Lalu untuk backtestingnya tentu sangat mudah juga ya, ke bagian di sini. Untuk MT5 agak sedikit klik-klik menunya ini agak berbeda sedikit, sebenarnya sama saja, namun agak sedikit penyesuaian ya. Biasanya saya lebih suka dengan MT5. Jadi untuk ke bagian backtesting, bagaimana cara backtestingnya ya, setelah kita menginstal robotnya atau indikatornya, lalu kita boleh melakukan trading. Nah, di sini sudah siap trading, lalu kita mencoba backtestingnya. Nah, ada bagian menu view, ke bagian strategi tester atau control plus R, klik. Nah ya, ini sudah akan ada menu seperti ini. Di bagian overview kita pilih single, artinya backtesting yang single ya. Kita pilih robotnya di sini, Master Trader 5 ya, pilih robotnya. Lalu pilih juga simbolnya atau instrumennya ya. Kita anggaplah EURUSD. Nah, time frame-nya juga disesuaikan. Lalu tahunnya bisa disesuaikan, custom period ya. Di sini 2019 sampai dengan hari ini. Lalu kualitas juga every tick based on real tick ya. Ini bisa disesuaikan, deposit juga bisa disesuaikan. Nah, di sini kalau optimisasi, sahabat trader bisa dipilih bagian slow atau bagian fast atau all symbol. Nah, di sini nanti sahabat trader bisa lihat di video berikutnya yang lainnya. Nah, untuk saat ini kita hanya memudahkan aja cara backtestingnya ya. Untuk backtesting tentunya optimisasinya di disable, karena memang beda ya. Backtesting dengan optimisasi itu berbeda sahabat trader ya. Kalau backtesting adalah menguji parameter yang ada, seperti apa hasilnya. Nah, kalau optimisasi justru mencari parameter dengan berbagai pengujian, sehingga akan ditemukan, dibandingkan antar pengujian satu dan lainnya, dan mana yang paling bagus settingan parameternya, sehingga kita bisa menyimpan settingannya dan kita gunakan di robot tradingnya ya. Setelah kita menemukan suatu settingan, kita bisa update parameter robotnya ini ya, dengan klik kanan. Saya ulang lagi, expert list ke bagian property. Nah, ini dia ya, kita bisa load pada seperti tadi ya, seperti tadi ya, kita bisa load settingan yang terbaik seperti itu. Saya rasa ini sudah cukup jelas. Lalu kita akan coba backtesting sederhana aja ya. Nah, dalam backtesting pastikan sudah memilih mengarahkan robotnya, lalu simbolnya, time frame-nya, jarak waktunya. Nah, di sini ada modelingnya ya, pilih yang terbaik adalah every tick based on real tick ya.
Di sini ada Apritic, namun yang terbaik adalah Apritic based on Realtic karena memang hampir sama dengan 100% dengan kondisi aslinya. Nah, di sini dalam mode backtesting kita bisa backtesting dengan pola non grafis atau juga dalam pola grafis atau visual mode ya. Kalau kita ingin melihat pola grafis bagaimana robot mengambil suatu order, kita bisa mencontreng di bagian sini. Visual mode ya, dicontreng. Lalu kita bikin start. Nah, ini nanti akan ditampilkan seperti ini sahabat trader ya. Akan dibuka sebuah chart. Robot akan melakukan simulasi trading atau backtesting. Nah, dia akan melakukan sebuah seperti ini. Jadi kita bisa melihat seperti apa cara robotnya bertrading. Nah, ini dalam hal visual tentunya agak sedikit melamban karena memang kita bisa mempercepat. Nah, ini kan sudah kelihatan sahabat trader ya. Ya, kita bisa melihat. Nah, ini sudah bergerak ya. Ini dia mengambil posisi buy ya, sahabat trader ya. Jadi kita bisa melihat robot trading cara mengambil posisinya. Nah, itu lebih mudah memahami memahami sebuah karakter robot ya. Nah, ini kita bisa closing karena memang agak cukup lamban untuk visualnya, tapi nggak apa-apa. Atau biarkan saja dulu ya. Nah, di sini nanti kita bisa melihat, oh ini stop lossnya, oh ini take profitnya, ini stop lossnya ya. Nanti sudah sudah profit juga tadi ya. Ini sudah profit, sudah di closing. Dia sudah berganti. Oh ya, ini tadi ya posisi buy di sini ya. Ini sudah profit, lalu diambil lagi posisi sell di sini ya. Nah, ini mungkin sudah profit lagi nanti ya. Oke, kita bisa closing. Ya, itulah gambaran pola backtesting visual. Nah, untuk mempercepat backtesting tentu kita memilih mode non visual ya. Ini kita contreng, pastikan ini optimisasinya disable karena memang ini bukan sebuah proses optimisasi, melainkan backtesting ya. Oke. Nah, ini mempercepat proses backtesting sahabat trader tanpa perlu harus kita melihat grafis karena memang grafis lebih lamban karena memang lebih detail ya, nah ini seperti gambarannya seperti ini. Jadi non grafis ya. Kita hanya bisa melihat hasil backtestingnya. Nanti setelah selesai, anggaplah ini sudah selesai nanti ya, kita bisa melihat ini jurnal-jurnalnya ya, bagaimana robot melakukan sebuah deal, lalu close, lalu modifikasi ya. Ini nanti bergerak secara otomatis, bisa dipantau dan juga kita bisa melihat grafiknya. Misalnya kita stop di sini ya. Oke, nah nanti kita bisa melihat hasilnya di sini sebenarnya sahabat trader ya. Di bagian sini kita bisa melihat karena memang ini belum selesai ya. Untuk MT5 memang dibutuhkan tunggu selesai baru nanti akan ada lengkap hasil backtestnya. Saya rasa cukup jelas sampai di sini sahabat trader. Jika memang ada yang butuh dipertanyakan atau ingin bertanya, silahkan komen di bawah ini ya. Nanti tim kita akan menjawab pertanyaan sahabat-sahabat trader sehingga pemahaman untuk trading lebih mudah dan sangat menyenangkan. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan berikutnya. Salam profit.